Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Hidayatullah, NIM 2020-01023, akan menjelaskan sedikit tentang adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian daripada adjective clause. Adjective clause disebut juga sebagai relative clause yang masuk dalam dependent clause. Dalam tatanan bahasa Inggris, klausa ini merupakan salah satu elemen penting untuk menyempurnakan kalimat, baik dalam percakapan maupun tulisan. Adjective atau relative clause berfungsi untuk menerangkan noun atau kata benda dan juga pronoun atau kata pengganti pada sebuah kalimat. Klausa ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus disandingkan dengan noun atau pronoun untuk membentuk suatu informasi baru. Adjective atau relative clause juga harus digabungkan dengan relative pronoun dan relative adverb yang terdiri dari that, where, when, who, whom, was, dan which. Contoh kalimatnya adalah the boy who was angry at his friend with his hand. Selanjutnya yaitu rumus adjective clause dalam kalimat. Dalam penggunaan adjective clause dalam sebuah kalimat, kalian perlu menghafal rumus-rumusnya sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu relative pronoun. Rumusnya adalah plus atau min, lalu S atau subject plus V atau verb. Relative pronoun dapat berfungsi menjadi subjek jika tidak ada subjek lainnya. Posisi adjective clause dalam kalimat bahasa Inggris selalu mengikuti noun atau noun dan pronoun yang diterangkan. Noun atau pronoun di dalam main clause bisa berfungsi sebagai subjek, objek, atau subjek complement dalam kalimat. Rumus yang kedua yaitu relative adverb plus subject plus verb. Selain relative pronoun, ada juga relative adverb yang bisa disandingkan dalam penggunaan adjective clause. Relative adverb berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan noun sebagai keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga alasan. Grammar yang digunakan dalam penggunaan adjective clause bisa disesuaikan dengan kondisinya. Sama juga dengan verb yang digunakan, verb 1, 2, maupun 3 dapat digunakan sesuai dengan konteks yang ingin dibicarakan. Kemudian ada jenis adjective clause. Apa saja jenis adjective clause yang perlu kamu ketahui? Ada restrictive dan juga non-restrictive. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis daripada adjective clause. Yang pertama yaitu restrictive. Restrictive merupakan kalimat independen dan dependen yang terikat. Restrictive clause berfungsi untuk mengidentifikasi noun yang dijelaskan dalam sebuah kalimat. Restrictive clause dalam kalimat biasanya menggunakan that untuk memperjelas atau menggabungkan noun tersebut. Jenis yang kedua yaitu non-restrictive. Kebalikan dari restrictive ada juga non-restrictive. Sebenarnya keberadaan non-restrictive ini tidak terlalu diperlukan karena hanya sebagai informasi tambahan dalam menjelaskan noun utama dalam objek. Non-restrictive biasanya menggunakan tanda koma untuk mendahului relative pronoun. Yang kedua yaitu pengertian daripada noun clause. Noun clause adalah klausa dependent atau dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Sedangkan noun clause dapat berfungsi sebagai komponen kalimat seperti subject, object of verb, object of preposition, dan subject complement, serta dapat digantikan dengan pronoun it.
Nah, adapun contoh daripada non clause, salah satunya yaitu the person whom I like has a pair of blue eyes. Selanjutnya yaitu rumus daripada non clause. Non clause dapat diawali oleh non clause markers atau subordinator berupa question word, if atau whether, dan then. Yang ketiga yaitu adverb clause. Pengertian daripada adverb clause. Adverb clause adalah sebuah klausa sebagai kata keterangan. Adverb yang berada pada independent clause berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti how, when, where, dan why. Adverb clause berfungsi sebagai modifier atau penjelas untuk kata kerja dalam sebuah kalimat. Adverb clause ini biasanya didahului dengan subordinate conjunction. Subordinate conjunction adalah sebuah kata atau frasa yang berguna untuk menghubungkan klausa dependent dan klausa independent. Kata atau frasa ini menunjukkan bahwa klausa tersebut mempunyai nilai informatif untuk menambah sebuah gagasan dalam kalimat. Selain itu, bisa menandakan hubungan sebab akibat, misalnya after, because, when, dan so, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rumus daripada adverb clause. Subordinate conjunction plus subject plus verb. Subjek adalah pelaku atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan atau verb. Subjek ini yang menjawab pertanyaan who atau what. Subjek ini bisa berupa pronoun he, she, dan lain-lain. Bisa berupa noun a cat, a bear. Noun phrase small children, an old lady. Bahkan bisa berupa verb dan lain-lain. Contoh daripada adverb clause. A dog cross the street. Contoh yang kedua yaitu swimming is my favorite exercise, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara ketiganya, yaitu adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Untuk perbedaan daripada adjective clause. Adjective clause diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, what, which, that, whose, dan where. Untuk yang kedua yaitu noun clause. Noun clause merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda atau noun. Dan untuk yang terakhir yaitu adverb clause, terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, so, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.